Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan ngaji kita pada Sabtu ini tentang tadabbur Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kita akan melakukan refleksi tentang dahsyatnya bulan Ramadan yang di dalamnya ada puasa Ramadan. Jadi dengan materi ini mudah-mudahan Ramadan kita bisa menjadi jauh lebih bermakna dibanding Ramadan sebelumnya. Apalagi Ramadan kita sekarang ini insya Allah Ramadan yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan bagi kita semua. Ini ayat yang akan jadi ngaji kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Ayat tentang puasa di bulan Ramadan dan berbagai keistimewaannya serta berbagai aturannya itu dimuat dalam Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 188. Dan mungkin tidak cukup waktu untuk menjelaskan sekian banyak ayat dengan tafsirnya dan kemudian implikasi fikihnya. Saya memilih satu ayat ini sebagai upaya untuk mempersiapkan Ramadan kita lebih baik. Di dalam ayat ini Allah memberikan penegasan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan kewajiban berpuasa. Kan kewajibannya dimuat dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat keduanya dan ini ayat ketiga. Wa idza sa'alaka ibadi, dan bila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad anni, tentang aku. Salah satu pertanyaan yang tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan orang beriman adalah bertanya tentang Tuhan. Karena itu orientasi beragama, agama tauhid yang kita anut itu orientasinya adalah pada bagaimana menjelaskan Tuhan. Itu bisa sepanjang hidup kita tuh, penjelasan tentang Tuhan itu mewarnai interaksi beragama kita. Karena ini barangkali ungkapan yang jarang disampaikan orang. Kita kan bisa senang kalau kenal dengan orang yang terkenal dan luar biasa hebat. Bahkan kita bisa demikian bangga luar biasa ketika orang yang demikian terkenal dan dianggap hebat oleh kita itu bertemu dengan kita. Itu isu Cristiano Ronaldo kemarin mau datang ke Kupang itu disampaikan oleh pemerintah provinsi NTT oleh yayasan yang juga memfasilitasi kedatangannya. Itu berhembus kencang 1 minggu ini. Sehingga banyak orang dari berbagai tempat, media di seluruh Indonesia berdatangan ke NTT. Ternyata zong, gak hadir. Pemerintah NTT dan yayasan itu saling melempar
kesalahan, ini infonya dari ini, nggak hadir ternyata Cristiano Ronaldo itu. Sudah ramai sekali saya baca di media itu. Kenapa? Karena dia demikian terkenal, demikian istimewa bagi banyak orang. Senang sekali orang kalau bertemu dengannya, bela-belain berhenti bekerja dan sebagainya. Nanti ketemu pejabat juga misalkan, bahkan fotonya bisa kita pajang di tengah rumah kita, sehingga setiap orang yang datang bisa melihat betapa luar biasanya pejabat itu karena berfoto dengan kita. Atau barangkali kita menggunakan mobil yang kita impikan, walaupun cuma sekedar test drive dan sebagainya. Dan itu biasa, manusiawi, kesenangan, kebanggaan kita kepada seseorang yang demikian istimewa itu bisa berdampak luar biasa secara psikologis, secara kesehatan dan lain sebagainya, itu luar biasa. Tapi sangat jarang orang menunjukkan rasa senangnya ketika misalkan berkenalan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal aktivitas yang kita lakukan dari hari ke hari, apalagi kita di masjid, sesungguhnya adalah upaya untuk menumbuhkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang yang bisa ekspresif gitu ya, menunjukkan betapa nikmatnya dia bertemu dengan Allah dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Betapa luar biasanya dia merasa dipilih oleh Allah, bisa bangun sebelum subuh, bisa bertemu dengannya, bisa melaksanakan perintah-perintahnya dengan lapang dada. Karena banyak yang melaksanakan perintah Allah itu dengan berat hati. Ayat ini, Bapak-bapak yang Allah muliakan, mengajak kita untuk sampai pada satu di antara substansi beragama. Apakah kita merasa kita butuh dekat dengan Allah atau tidak? Kenapa? Mungkin karena tadi sebetulnya substansi beragama itu berpusat pada bagaimana interaksi hamba kita dengan Tuhan. Abdun dengan ma'bud, makhluk yang diciptakan dengan Khalik yang menciptakan. Sebetulnya ada di situ. Tapi karena jarang pembelajaran tauhid itu demikian mendalam disampaikan di tengah kesibukan kita yang hidup memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, maka pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menjadi demikian penting itu terlewatkan dalam keberagamaan kita. Kita terjebak menjadi beragama secara rutin dan rigid. Pokoknya sholat sajalah 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Puasa sajalah Ramadan. Jarang kemudian menimbulkan tadi efek betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita, betapa istimewanya bisa dekat dengan Allah. Karena itulah kemudian ayat ini dalam rangkaian ayat puasa tadi yang kurang lebih sekitar 7 ayat itu dimasukkan sebagai pertanyaan yang harusnya muncul pada kita. Wa idza sa'alaka ibadi, dan bila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad, yang dimaksud hamba-hamba di sini yang berpuasa, tentang aku, fa inni qarib, engkau semestinya menjawab pada mereka, sesungguhnya aku ini dekat. Dalam ayat yang lain disebutkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Fa inni qarib. Ini kalau saya ngobrol ini urat leher ini bergerak. Kalau kita makan, urat leher kita bergerak-gerak. Kalau kita bernapas juga urat leher kita yang bergerak-gerak. Artinya sangat dekat tuh urat itu menurut penjelasan orang-orang Arab. Saking dekatnya sehingga setiap orang pasti akan merasakan urat itu. Allah menegaskan dirinya, dia lebih dekat dari urat yang sangat vital dalam aktivitas bernapas, makan, minum kita, dari hablil warid, dari urat leher. Ayat puasa menyebutkan, aku lebih dekat kepada orang-orang yang berpuasa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Karena Allah sangat dekat, aku, kata Allah, mengijabah. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
permohonan, doa, harapan orang-orang yang bermohon idza da'an, ketika dia bermohon, bukan setelah dia bermohon. Mayoritas kita kan menganggap dan menginginkan kalau kita berdoa tuh ijabahlah. Jadi sudah doa saya dari kemarin, kapannya diijabahnya? Tapi dalam ayat ini idza da'an, aku menjawab permohonan orang-orang yang berpuasa idza da'an, ketika dia memohon, bukan setelah. Idza da'an falyastajibu li, syaratnya adalah maka lakukan kewajiban-kewajiban mereka yang memohon itu kepadaku. Wal yu'minu bi, dan jagalah keyakinan mereka terhadapku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, mari kita manfaatkan bulan Ramadan, terutama besok ketika kita berpuasa, untuk memanfaatkan kesempatan luar biasa. Ya, kesempatan berdoa, bermohon yang akan dijawab, diijabah oleh Allah segera ketika orang yang berpuasa itu bermohon. Syaratnya cuma dua: penuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga keyakinan. Karena ada orang yang memenuhi kewajiban kepada Allah tapi keyakinannya tidak dijaga, sehingga terjebak dia pada rutinitas beragama yang rutin, sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa, kemudian membayar zakat, berhaji, begitu saja dari tahun ke tahun dan sebagainya. Tapi memelihara keyakinannya, menjaga keyakinannya supaya tetap kokoh, tidak dilakukan. Karena itu kita ketemu fenomena yang kontradiktif. Ada orang yang demikian rajin melaksanakan ibadah ritual, tapi juga dia rajin menipu sesamanya. Itu kan sangat-sangat kontradiktif. Saya pernah ditanya di pengajian ibu-ibu, kenapa seorang suami bisa berselingkuh, berzina, supaya kalimatnya lebih pas. Karena berzina dalam kondisi dia sudah menikah, kok bisa ya? Jawaban paling sederhana dari aspek tauhid, karena dia tidak dekat dengan Allah. Kenapa dia tidak dekat? Dia tidak merasa bahwa dia sedang diawasi oleh Allah setiap waktu, sehingga ketika jauh dari istrinya, dia seolah-olah memiliki kesempatan untuk melakukan pengkhianatan, kemaksiatan, perzinahan, date apalun pemajikanan. Kenapa seorang yang beriman korupsi? Pasti karena dia jauh dari Allah. Karena kalau dia dekat dengan Allah, tak mungkin itu dia lakukan, karena dia tahu Allah Maha mengawasi. Allah tidak akan pernah, kan disebutkan dalam ayat kursi itu, la takhuduhu sinatun wala naum, tak pernah ngantuk apalagi tidur. Orang yang menjaga, tugasnya menjaga misalkan, itu satu waktu pasti ada berpalingnya, ada ngantuknya, bahkan mungkin ketiduran. Allah sampai menegaskan dalam ayat yang demikian luar biasa itu, la takhuduhu sinatun wala naum, dia tidak pernah diserang kantuk apalagi ketiduran, selalu berjaga. Jadi bagaimana mungkin orang yang kenal dekat Allah selalu mengawasinya berani melakukan kemaksiatan? Takut, Pak, kita melakukan kemaksiatan itu. Kenapa takut? Allah pasti tahu. Tinggal dibayangkan saja, bisakah kita mempertanggungjawabkan kemaksiatan yang kita lakukan? Kok bisa ya? Kan banyak orang yang di hadapan umum, di hadapan banyak orang, menjadi orang yang tampil baik-baik saja. Tapi ketika sendirian, tidak banyak orang, dia melakukan keburukan-keburukan. Itu sekali lagi karena kita tidak merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Nah, ayat ini
mudah-mudahan jadi ayat yang bisa mengingatkan kita Allah tuh dekat, sangat dekat. Karena itu manfaatkan kesempatan luar biasa. Allah yang dekat dengan kita, terutama ketika kita sedang berpuasa, dengan memperbanyak berdoa. Apa sajalah doa kita. Karena orang yang berpuasa, Allah ijabah doanya ketika dia berdoa, bukan setelah dia berdoa. Mari kita lihat beberapa hal yang demikian dahsyat di bulan Ramadan. Di antaranya pahalanya. Karena ini jadi fenomena umum, rutin setiap bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasul SAW pernah bertanya pada seorang perempuan ketika Rasul akan melaksanakan ibadah haji. Dia nanya sama seorang perempuan yang tidak terlihat ingin ikut dalam rombongan berhaji. Kata Nabi SAW, ma mana'aki antahujji ma'ana. Apa yang menghalangi engkau tidak ikut berhaji bersama kami dengan Nabi di Madinah? Perempuan itu kemudian menjawab, aku punya tugas memberi minum seekor unta, yang unta itu ditunggangi oleh suami dan anaknya. Tapi suami dan anaknya meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lalu kamilah yang bertugas membawakan air bagi unta tersebut. Artinya perempuan itu disibukkan oleh tugas yang membuat dia tidak mungkin meninggalkan tugasnya, karena harus memberi minum unta yang sehari-hari digunakan sebagai sarana transportasi oleh suami dan anaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pernyataannya, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratun fi Ramadan hajjah. Jika Ramadan datang, karena tadi kan akan berangkat haji, Nabi menyebutkan jika Ramadan nanti datang, berumrohlah, karena umrah Ramadan itu senilai dengan haji. Ini fenomena luar biasa, Pak. Setiap tahun jumlah jamaah umroh pada bulan Ramadan itu meningkatnya bukan 1, 2, 3 kali lipat, puluhan kali, Pak. Saya kemarin ngisi manasik, Sabtu kemarin setelah ngaji di sini, saya ngisi manasik jam 9 sampai dengan kurang lebih asar. Yang akan umroh program iktikaf Ramadan 22 hari. Jadi mereka pulang ke tanah air tanggal 2 Syawal. Jadi setelah berapa seminggu Ramadan mereka di sana selama 22 hari. Jadi 20 harinya bulan Ramadan, 2 harinya bulan Syawal. Kalau lihat dari biaya, mahal sekali biayanya, 50 jutaan. Tapi pesertanya, Pak, di tempat kami beraktivitas saja di travel itu, yang dari Indonesia, dari Jakarta, dari Bandung dan beberapa kota sekitarnya, kurang lebih sekitar 80-an. Nanti dari Eropa, dari Inggris, itu kurang lebih mungkin hampir 30-an. Tahun kemarin apalagi dari Inggrisnya saja sudah lebih dari 80, dari Indonesianya 100-an. Dan travel-travel lain juga demikian, banyak sekali. Salah satu yang saya kumpulkan informasinya ketika fenomena ini 5 tahun ini terutama setelah Covid ini luar biasa, Pak, yang berangkat umroh Ramadan, selain karena hadis seperti ini, berumroh di bulan Ramadan itu senilai dengan haji, bukan sama ya, senilai, karena berhaji kan makin panjang. Sepengetahuan saya di Jawa Barat 29 ya apa 24 tahun antriannya. Jadi kalau bapak-bapak daftar ayeuna, kamu usiana ira bade haji engke geus pensiun, jadi pas 60 tahun daftar. Insya Allah rada sulit itu untuk bisa berangkat itu antriannya. Tambah 24 tahun saja, berarti 84 tahun kemungkinan dari Jawa Barat. Ada yang 29 tahun, ada yang 30-an tahun. Kalimantan Selatan kalau nggak salah itu 30-an tahun.
dan lain sebagainya. Karena itu fenomena umroh. Jadi saya tanya tuh beberapa jamaah, mungkin sekitar 10 jamaah, apa yang bikin ibu rutin, bahkan ada jamaah yang 3 tahun dengan sekarang nih, jadi 2 tahun lalu ikut, sekarang tahun ketiga, 3 tahun berturut-turut. Jawabannya sudah bisa diduga sebetulnya. Banyak orang yang jenuh Pak dengan kondisi Ramadan di negeri tercinta ini. Ustadz bayangkan, saminggu bisa 4 kali bukber jeung bukber dan sebagainya. Bukan bukbernya dianggap tidak keren, tapi bagaimana konsumtifnya orang ketika berpuasa. Jadi bukber, belanja, kudu nyiapkan nastar, nyiapkan itu ya sebagainya. Bosen gitu jeung gitu wah. Pingin atuh Ramadan itu bisa demikian mendalam ibadah. Pilihannya kemudian berumrah di bulan Ramadan. Full itikaf, jutaan orang, bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, jutaan orang yang iktikaf di bulan Ramadan di tanah suci. Kan kita juga terjebak pada rutinitas bulan puasa yang sama. Di awal, luar biasa tuh ke masjid itu, nutara ke masjid ke masjid. Masjid itu terasa sesak, sempit, kudu digedean deui bulan Ramadan. Biasanya cuma seminggu. Ngapa di Al-Kausar alhamdulillah misalkan setengah bulan, 2 minggu, nanti makin ke sini makin luas lagi masjid itu dan sebagainya, luas, pindah. Ya, pindahnya ya ke tempat-tempat gitu, ke kafe, ke hotel, ke mall dan lain sebagainya, terus seperti itu. Nanti di penghujungnya pindah ke jalan untuk mudik, gak apa-apa, sehat mudik itu dan sebagainya. Tapi sekali-sekali masa tidak ingin kita mendapatkan kenikmatan bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa berangkat ke sana, puasa kita jadikan sarana naikkan level dikit. Menumbuhkan kenikmatan, ingin berlama-lama dengannya dalam aktivitas-aktivitas yang demikian mendalam. Pernah misalkan bapak-bapak kita meluangkan waktu hampir seharian untuk berzikir. Ada yang sejam saja sudah gelisah luar biasa. Ada yang setengah jam juga sudah terasa demikian menyiksa. Kalau menggunakan konteks tauhid dalam ayat tadi, dalam ma'rifatullah, mengenal Allah, semestinya kita beristighfar. Betapa sulitnya kita memaksakan diri kita mengenal Allah, karena itu belum sampai kenikmatan, belum sampai pada kenikmatan. Pada kawan-kawan muda yang ngaji Pak, usia 20-an, 30-an yang ngaji ke saya termasuk di Al-Kausar, saya sampaikan, usahakan deh bisa menikmati ibadah, nikmati sholat. Mungkin tidak tiap sholat, tapi usahakan nikmati hidup baik-baik sesuai syariat itu nikmati. Karena kalau beragama tidak dinikmati, kita akan menemukan di mana orang kemudian meninggalkan agama untuk mengejar yang dia nikmati. Ada orang yang menikmati mabuk, naudzubillah. Kalau sehari saja tidak mabuk, gelisah, nagih badannya. Ada yang menikmati zina, sehingga setiap minggunya diisi dengan berzina, naudzubillah. Ada yang menikmati, punten nih, sebetulnya nggak ada masalah, menikmati ngusup, asal ayah libur ngusup, di isuk-isuk nih, mereka isuk-isuk dari kehujanan, kepanasan, wah demikian husuk. Ada yang menikmati berkendara, wah touring, tiap poe touring jeung touring, banyak tempat, touring deui, asal ayah waktu ya touring. Tidak apa-apa. Tapi masa kita tidak pernah berikhtiar secara serius nikmati kebersamaan kita dengan Allah? Kalau nggak bisa barengan, jika touring kan namanya barengan, sendirian paksakan. Dekati Allah, nikmati. Masa sih kita sendiri melakukan evaluasi, masa tuh bisa diajak diri kita untuk bisa menikmati dengan Allah? Paksakan sejam, tidak kemana-mana, hanya zikir saja. Karena itu di bulan Ramadan siapkan banyak doa, banyak kemudian zikir, banyak bacaan yang kemudian bisa kita paksakan. Ayo orang rek iktikaf minimal sejam, serius, matikan HP-nya, putuskan semua kontak dengan dunia, hanya dengan Allah. Kuat sejam, tambah sejam, 2 jam, tambah
3 jam, tambah setengah hari, sampai kemudian kita pada saat kenikmatan, ya Allah, luar biasa, kita merasa demikian istimewa, berharga dekat dengan Allah. Karena ya inilah salah satu substansi penting beragama, yaitu mengenal Allah lebih dekat, dan ini bisa dilakukan lewat bulan Ramadan. Saya kutipkan lagi masih hadis-hadis yang tadi. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Bahkan hadis ini jauh lebih luar biasa, ini yang menggerakkan banyak orang. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti haji dengan aku, kata Nabi. Haji dengan aku. Saking luar biasanya. Bahkan bapak-bapak yang belum pernah puasa Ramadan misalkan di Tanah Suci, saya doakan sekali waktu bisa Ramadan di Tanah Suci, kita bisa menyaksikan demikian baiknya orang Arab, orang Mekah, Madinah pada saat Ramadan. Orang Jeddah juga ditarik-tarik tangan kita, diajak makan, Pak. Diajak makan. Keluar dari hotel saja, penjual makanan di bawah hotel itu semuanya kemudian mengeluarkan makanan supaya bisa dicicipi orang berbuka. Jadi hadis yang menyebutkan siapa yang memberi makan berbuka orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa, itu demikian luar biasa menginspirasi orang-orang di Tanah Suci. Sehingga dia keluarkan, itu jutaan itu, mengeluarkan. Gubernur Makkah 1 kontainer menyiapkan makanan tiap hari. Gubernur Madinah 1 kontainer makanan, demikian luar biasa. Bagir nanti bagir pisan, semua berlimpah makanan itu. Apalagi mereka mendapatkan penjelasan ini seperti berhaji bersamaku. Ada hadis lain yang menyebutkan amalan berlipat. Saya ingin jadikan hadis ini rujukan kita semua. Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamihi faridatun wa qiyamu lailihi tatawwa'an. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatun fi masiwah, wa man adda fihi faridatun kana kaman adda sab'ina faridatun fi masiwah. Ini hadis ini menggerakkan kita semua, insya Allah. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, sudah datang pada kalian bulan yang mulia. Di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Salat malamnya menjadi tatawwa'an, amalan sunnah muakkadah. Siapa yang melakukan kebaikan pada bulan tersebut seperti melakukan kewajiban di waktu lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut seperti menunaikan 70 kewajiban di waktu lainnya. Apa yang saya sampaikan, jamaah subuh yang Allah muliakan, salat sunnah kita di bulan Ramadan senilai ibadah sholat fardu di bulan yang lain. Karena itu perbanyak sholat sunnah. Mungkin saja dulu di masa lalu kita seringkali melalaikan sholat, atau bahkan mungkin meninggalkan sholat. Di bulan Ramadan perbanyak sholat sunnah, munajat sama Allah. Mudah-mudahan sholat sunnah kita bisa menjadi penambal dari bolong-bolong sholat yang pernah kita lalaikan di masa lalu. Salat fardunya, ibadah fardunya senilai 70 kali ibadah fardu di bulan yang lain. Salat subuh kita di bulan Ramadan setara dengan 70 kali salat subuh di bulan yang lain. Salat fardu kita setara dengan 70 kali salat fardu di bulan yang lain. Jangan pernah sia-siakan ibadah di bulan Ramadan. Luar biasa. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, sedekah terbaik itu bagaimana? Sedekah di bulan Ramadan. Perbanyak sedekah, persering sedekah. Dahsyat luar biasa. Ini yang harus menggerakkan kita. Karena itu asik kan? Asik itu bahasa Arab, Pak. Sudah diadopsi di bahasa Indonesia. Asik masyuk itu. Bahasa Arab yang sering digunakan untuk menunjukkan kedekatan hamba dengan Tuhannya. Nah, itu dalam literatur tasawuf ketemu tuh istilah asik itu. Asik itu larut, Pak, dalam kerinduan ketika ketemu dengan yang dirindukan.
Jadi saya ingin menyebutkan, asikkan diri kita untuk beribadah pada Allah, ritual khusus di bulan Ramadan. Kan ada di antara kita yang sholatnya rajin, 5 waktunya tidak pernah ditinggalkan, bahkan di masjid. Tapi kalau dihitung berapa waktu sih yang kita gunakan terus 5 waktu, mungkin sejam lah katakanlah. Ternyata dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca status, scroll deui, bisa 2 jam. Sementara ngaji setengah jam saja mungkin menguapnya sudah 20 kali. Begitu baca Quran. Ini evaluasi kita. Siapkan, kita masih punya waktu kurang lebih seminggu. Siapkan, ya Allah, munajat sama Allah, ya Allah kuatkan saya. Bisa meningkatkan kualitas ibadah, kuantitas ibadah sekaligus di bulan Ramadan. Kita persiapkan bulan Ramadan besok itu jadi bulan yang benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan besok adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ramadan terakhir, kita kan ingin di akhir waktu yang kita miliki itu melakukan yang terbaik, dikenang nanti dalam kenangan indah oleh anak, istri, oleh keluarga, dan lain sebagainya. Saya sampai hari ini masih mengenang ada orang yang sering duduk di sudut itu, Pak. Setelah subuh tuh baca Quran, bisa sampai jam 8 baca Quran, Bapak juz. Pulang ke rumah sebentar, sebagainya. Nanti jelang duhur tekun lagi. Tuh saya 2 juz. Pak Ustadz baca Quran tiap hari, luar biasa. Di penghujung tuh, di penghujung hidupnya, menghabiskan waktunya di masjid ini, saya jadi saksinya. Di ujung sana duduk di kursi khas tuh, pakai tiang, saya lupa tiang bagaimananya, dan sebagainya, baca Quran, Qurannya luar besar. Kan keren kenangan indah di akhir hidup tuh. Bayangkan kenangan indah di akhir hidupnya, ngadon judi, naudzubillah, kieu we balak genep, naudzubillah, ngadon mabok. Ini mudah-mudahan menggerakkan kita di bulan Ramadan besok memperbaikinya. Ini akhir materi kita. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan pengumuman juga. Yayasan dengan DKM masih terus melakukan aktivitas perbaikan di sana sini, Pak, di masjid dan beberapa fasilitas. Sekarang sudah 1 minggu kita sedang melakukan renovasi kecil di belakang di markas, di rumah wakaf, di kantor yayasan, untuk membuat fungsinya bisa lebih bermanfaat. Bapak-bapak yang berkenan membantu, ditunggu sedekahnya, infaknya. Doakan mudah-mudahan lancar, bisa segera digunakan dan sebagainya. Alhamdulillah nih masjid sudah dicat, pagarnya sudah makin indah. Doakan juga masjidnya menjadi jauh lebih makmur dengan ikhtiar kita semua. Ajak keluarga yang kita sayangi, terutama anak, menantu, cucu, untuk sama-sama bisa memakmurkan masjid, wabil khusus bulan Ramadan. Saya sering menganalogikan, ayo orang sasarangan masuk surga dengan anak-anak kita, anak, menantu, cucu. Ajak, inilah salah satu rumah Allah yang disediakan untuk kita dengan keluarga. Karena itu ketika itikaf juga ajak keluarga untuk sama-sama, paling tidak setahun sekali di bulan Ramadan itikaf bareng. Ajak, kan sulit ngajak bareng teh. Ayo neng ngaji, bapak we, ayo bu ngaji, sok aja sibuk. Tapi diajak balanya mah bisa kabeh. Ayo tuh orang balanya jual jadi bisa. Ikhtiarkannya, ajak di Ramadan dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Kalau ada yang menyampaikan pertanyaan adalah mangga, silahkan. Ada beberapa waktu. Kalau ada menyampaikan masukan, pertanyaan, mangga, silahkan. Kesedihan kita melihat fenomena keberagaman masyarakat ini, terutama saya lihat ada yang memang tidak sama sekali peduli dengan agama, bahkan salat pun tidak, apa-apa tidak, jadi sekedar perut dan sejengkal di bawah perut itu aja yang dipikirkan. Ada juga yang sudah mulai ada aktivitas keberagamaan, tapi seperti Ustaz sampaikan tadi masih terjebak pada kehampaan. Ada teori, banyak teori memang melihat itu. Salah satunya tentang teori tidak merasa memiliki pada agama ini.
Kan kalau lihat Nabi, sahabat itu mereka berkontribusi kepada jihad membesarkan agama ini, syiar dakwah. Kemudian merasa memiliki. Ketika ada kekurangan dia sedih. Lihat masjid kosong dia sedih, lihat masjid kotor dia sedih, lihat orang tidak beribadah dia sedih. Kesedihan itu dia curahkan dalam aktivitas dakwah untuk mengajak orang. Sehingga nanti dianya sendiri akan berubah dari kurang bagus menjadi lebih bagus, menjadi bersemangat. Nah fenomena ini jadi kalau tidak berasa mereka cuek kan, seperti orang dikasih mobil inventaris dibandingkan dengan mobil yang susah payah beli sendiri kan beda kesayangannya kepada mobil itu. Nah oleh karena itu sering-seringlah kita melakukan sesuatu sehingga kita ini merasa memiliki agama. Misalkan dalam konteks jihad itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan dengan Allah yang dapat membebaskan kamu dari azab yang pedih, yaitu apa? Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan dengan harta dan jiwa. Yang disebutnya harta dulu, konteks puasa misalnya. Tahu sering disampaikan oleh para ustadz, selamatkanlah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sebelah kurma. Pak bayangkan setengah kurma. Komo lamun sabaskom kolok misalkan, ya. Kan luar biasa. Tapi karena tidak merasa memiliki, cuek ningali batur kamasi ningali batur buka puasa. Kudu nama langsung puasa ya. Apa yang kita punya? Boga orang mangan bogana kerupuk ke masjid. Boga orang mangan bogana sekilo gula apa? Jadi rasa memiliki gotong royong sehingga masalah semangatnya tinggi. Kalau tidak ya begini terus. Saya pikir di Al-Kautsar alhamdulillah jauh lebih bagus. Kesadarannya relatif terjaga, edukasinya tidak berhenti. Bersyukurlah Bapak-bapak kita di Al-Kautsar. Tapi tidak berarti sudah kalau gitu sudah keren. Ayo ajak tadi ya sebutkan, jangan yang jauh-jauh, ajak keluarga, ayolah orang bareng aja biar bareng. Saya analogikannya kita nih ingin bareng ke surga aja, terutama momentum bulan Ramadan. Kita nanti akan menggelar DKM, nanti memfasilitasi menggelar buka bareng terus tiap hari. Bapak-bapak yang bisa buka bareng datang, apalagi kalau datangnya tadi kata beliau bawa kolak, bawa bala-bala, bawa gorengan, bawa apa saja, luar biasa, sedekah yang luar biasa di bulan Ramadan. Kita ini kan saja sama diri kita, tingkatkan ya ibadah kita, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan juga kuantitasnya, sehingga Allah kalau dalam Al-Quran itu menyebutkannya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki aktivitas kita, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan manfaat yang sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.